Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama umat yang ini dalam rangka mengikuti kajian fikih setiap hari Ahad pekan yang ketiga. Dan hari ini hari Ahad tanggal 20 Dzulqa'dah 1446 Hijrah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2025. Mudah-mudahan kajian fikih pada sholat subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada saudara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga para sahabat terbaik dan mudah-mudahan semoga kita selalu wajah hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua masjid muslimat yang saya hormati, untuk kegiatan kajian fikih pada sore hari ini seperti biasa kami disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Eka Saban Insinyur AG atau nama ayah beliau adalah Ustadz Abu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi, mungkin melanjutkan kajian fikih sholat tadi. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas pikiran kita sehari-hari. Saya lihat kajian tanggal 16 bulan 3 itu bagian kelima ya, waktu itu wajib waktu wajib dan mengeluarkan zakat fitrah ya, waktu bulan Ramadan ini. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian untuk acara penutup para jamaah saya pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Sekiranya dari saya sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz juga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa
subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala nabiyyuna al-karim fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du, alhamdulillahil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat usia sehingga dengannya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan amal soleh dan juga menambal dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Karena keduanya merupakan al-baqiyatus shalihah atau sesuatu simpanan yang kelak akan, simpanan amal baik yang akan terus abadi, amal soleh dan juga tobat dan istighfar kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita taufik untuk bisa beramal di salah satu bulan mulia. Sebagaimana kita ketahui, bulan ini adalah bulan Zulqa'dah, satu dari bulan haji, juga bulan haram. Satu dari bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan juga ini adalah salah satu dari bulan haram. Bulan haram adalah Zulqa'dah bulan ini dan Zulhijjah bulan depan serta Muharram bulan selanjutnya, ditambah bulan Rajab. Ya, disebut bulan haram karena larangan-larangan Allah sangat ditekankan untuk tidak didekati pada bulan-bulan ini. Sebagaimana di bulan lain, namun di bulan ini diberikan penekanan khusus sehingga dosa dikatakan, ya, nasallahu al-maghfirah itu lebih besar bila dilakukan di bulan-bulan ini. Namun harapannya kata para ulama, begitu juga kebaikan di bulan-bulan haram ini diharapkan bisa Allah lipat gandakan. Pada pagi ini insyaallah kita akan sedikit meloncat ke bab yang kira-kira relevan dengan pembahasan atau dengan apa yang akan kita hadapi beberapa pekan ke depan, yaitu ibadah yang sangat agung, ibadah Idul Adha dan juga ibadah kurban. Ketika kita berbicara mengenai hewan kurban dan juga pelaksanaannya, dalam istilah para fuqaha ahli fikih itu disebutnya al-udhiyah, ini nama syar'inya. Ya, lebih sering disebut bukan kurban tapi disebutnya al-udhiyah. Artinya udhiyah secara makna bahasa menyembelih kurban di waktu duha. Dari kata duha, ya, dari kata duha. Sama seperti Idul Adha, Id al-Adha. Idul Adha artinya sesuatu yang kembali setiap tahun atau perayaan, ya, karena dia akan kembali setiap tahun. Id al-Adha, Id memasuki waktu duha. Kenapa dinamakan demikian? Karena salah satu ibadah paling agung di hari tersebut yang tidak ada di hari-hari lain adalah menyembelih kurban. Dan menyembelih kurban umumnya, awalnya dan juga umumnya dilakukan di waktu duha, sehingga disebut Id yang memasuki waktu duha. Dari kata duha semuanya, Id al-Adha. Begitu pula hewan sembelih disebut udhiyah, ya. Atau prosesnya ini penyembelihan kurban di waktu duha disebut udhiyah. Juga secara makna syar'i adalah hewan ternak yang disembelih berupa unta, sapi atau kambing mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Hukum dan dalil persyariatan udhiyah. Udhiyah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kita ketahui bahwa sholat adalah ibadah badaniyah, ibadah yang berhubungan dengan badan yang paling utama. Dan ketika sholat digandengkan dengan suatu ibadah yang lain, kata para ahli ilmu itu menunjukkan kedudukannya setara, artinya kedudukannya sangat tinggi. Dan di sini diperintahkan wanhar. Wanhar artinya, nahar itu artinya menusuk pangkal leher unta. Jadi
kalau unta itu bukan disembelih kayak kita begini, tapi dia ditusuk pakai tombak, kalau nggak disabet pakai pedang, dipangkal lehernya, disobek seperti itu. Ya, itu disebut dahar. Jadi maksudnya jadikanlah sabar untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, itu salah satu bentuk tadi kurban unta. Ini menunjukkan bahwa ketika disandingkan dengan sholat, berarti kurban ini adalah ibadah amaliyah yang utama kata para ulama, yang paling utama. Dan itu yang paling utama dilakukan di tanggal tersebut yang merupakan satu dari 10 hari paling utama dalam setahun. Kita ketahui di antara waktu beramal yang paling afdol sepanjang setahun, ya, kalau waktu malam itu adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan, itu paling afdol beramal. Adapun waktu siang, ya, kata para ahli ilmu, maka itu adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Karena Nabi SAW katakan, "Ma min yaumin ya ahabbu ilallah ya al-amal shalih fihi ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari yang 10 ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, ya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan saking tingginya, bahkan tidak sama dengan jihad? Wala jihad fisabilillah, karena Rasulullah bahkan jihad tidak bisa menyampaikannya. Ya, menyembelihnya dalam 63 subhanallah. Ya. Wasama wa kamar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi SAW kemudian mengucapkan bismillah dan bertakbir ketika menyembelih dan meletakkan kaki beliau di atas bagian leher samping dari kedua domba tersebut. Disyariatkan yang mulia ini bila ada 17 syarat. Pertama, dia adalah seorang muslim, maka non muslim tidak diperintahkan untuk berkurban. Tapi bagaimana kalau mereka ingin berkurban? Bisa diterima nggak? Ya bisa saja, tapi bukan judulnya kurban, hanya dipotongin saja. Ya, atau bagaimana kalau memang mereka menitipkan? Nah, kalau menitipkan bisa. Maksudnya bukan menitipkan, mereka memberikan uangnya kepada seorang muslim lalu atas nama dia. Kalau seperti itu tidak masalah. Karena Islam ini agama fitrah, ya. Jadi ketika mereka melihat kaum muslimin berkorban, mereka pun ada keinginan. Sama seperti di RW kami, ya. Di RW kami salah seorang Nasrani itu dia bilang saya ingin korban dari dulu. Lucu ya, karena dia Nasrani, saya ingin korban dari dulu. Akhirnya dia bilang ke satpam, dikasih uang ke satpam, disembelih atas nama satpam tersebut. Nah, kalau seperti itu tidak masalah, karena dia sudah semacam hadiah uang yang diterima, lalu kemudian diberikan atas nama satpam. Ya, ini subhanallah, Islam ini agama fitrah. Tanda kutip kalau bahasa kita, mereka ini kabita. Ya. Ketika kita kurban, mereka kabita. Karena Islam ini agama fitrah, agama waktu dia dilahirkan itu Islam. Semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini, ketika dilahirkan kita harus yakini itu Islam. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidak ada seorang anak yang dilahirkan di muka bumi kecuali dilahirkan dalam keadaan agama Islam. Ya. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Akan tetapi orang tuanya lah yang menyeret dia menjadi beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi hakikatnya semua orang itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Makanya saya kira ketika ya orang Nasrani yang di tempat kami ini dia melihat orang kurban, dia ingin, sudah bertahun-tahun dia bilang ingin, ya itu karena dia agama aslinya Islam, ya. Fitrah agama ini. Kemudian yang kedua, balik dan berakal, sehingga barang siapa berbalik dan berakal tidak diberi beban, ya, kesunahan dia bukan kewajiban, karena tadi hukumnya sudah muakkad. Nah, kita perhatikan di sini balik dan berakal. Seringkali di masyarakat kita orang menitipkan kurban itu namanya terkadang gantian satu keluarga. Yang pertama siapa? Atas nama suaminya atau bapak, si bapak.
Tahun berikutnya atas nama si ibu. Tahun berikutnya atas nama si anak. Si anak itu dipapai, diurut, ya. Dari anak pertama sampai anak terakhir, ya. Sehingga semuanya katanya dapat, ya. Nah ini sebenarnya tidak tepat. Sebenarnya cukup atas nama kepala keluarga saja, ya. Nanti kita sebutkan ada dalil yang menyebutkan seperti itu. Dan yang kedua, yang jadi masalah, si anaknya ini terkadang anaknya belum balik 4 tahun misalnya, tapi karena pas dapat giliran dia, atas nama dia si bapaknya nggak kurban, tapi atas nama anaknya 4 tahun ini. Padahal kalau kita tahu hukumnya, ternyata mereka tidak disyaratkan untuk berkurban. Nah ini artinya sesuatu yang perlu kita koreksi, ya. Kemudian, kemudian kemampuan yang disebut mampu itu, seseorang memiliki harta kelebihan senilai harga sembelihan domba, atau kambing, ya, atau seperti sapi, dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari tasyrik, itu sekitar 4 hari. Jadi ternyata kalau kita sudah punya kelebihan harta lebih dari 4 hari, dan kelebihan hartanya ini sudah cukup untuk beli kurban, sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk berkurban. Nah, ini menarik karena banyak orang yang memiliki kelapangan tapi dia melalaikan ibadah kurban ini, ya. Kayak banyak di daerah-daerah itu saya sering dengar orang banyak uploadnya banyak tapi nggak pernah kurban. Kesadaran kurban itu sangat kurang. Begitu juga banyak di kota, ya. Begitu juga banyak di kota, ya. Seperti saya ingat, saya punya teman dulu, bapaknya punya rumah banyak luas. Ketika saya tanya kemarin kurban kan, jawabannya dengan mudah dia bilang, bapak saya lupa, hasilnya lupa. Subhanallah, bagaimana bisa lupa? Apalagi sekitar 20 tahun yang lalu di Bandung itu di Jalan Supratman masih orang jualan domba, ya. Di mana-mana bawa mesin domba, terus dibilang lupa, gimana caranya ya saya? Ya, di mana-mana kita lihat domba, sapi, kalaupun lupa di hari ini, kan masih ada hari 11, 12, 13. Ya. Terkadang orang, ya, tidak menganggap ini penting. Padahal ini kita berada di hari-hari paling afdol buat beramal, dan di antara infak terbaik kita menurut umumnya ulama, jumhur, ya, tidak sepakati tapi menurut jumhur mayoritas ulama adalah pada saat itu yang paling afdol berkurban adalah berkurban. Ya. Dan ini orang terkadang yang mungkin hitung-hitungan, ya, ini lumayan berapa juta, tapi tidak mungkin sesuatu yang kita infak di jalan Allah itu tidak ada balasannya dari Allah. Tidak mungkin Allah sia-siakan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti orang yang menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, dari satu benih tumbuh 7 tangkai. Fi kulli suratin mi'atu habbah, dari setiap tangkai tumbuh lagi 100 benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah Maha mampu melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas rezekinya, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan kelipatan tersebut. Jadi artinya tidak mungkin seseorang kalau hitung-hitungan mungkin uangnya jadi berapa, kemudian habis, tidak mungkin. Pasti Allah akan berikan yang lebih baik. Hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban tidak sah udhiyah kecuali bila yang disembelih adalah unta, sapi atau kambing. Sapi dan semisalnya, kerbau, kambing yang semisalnya, atau domba. Inilah jenis hewan yang disebut bahimatul an'am, ya. Berdasarkan ayat walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum. Dan setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban. Artinya umat-umat sebelum Nabi SAW juga diperintahkan untuk berkurban. Di antara hikmahnya liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum, agar mereka bisa menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak min bahimatil an'am yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ini hewan-hewannya yang sembelih.
banteng kan mirip sapi. Banteng boleh nggak? Atau kalau bapak lagi di Sulawesi ada Anwar kayak gitu ya Pak? Boleh nggak? Itu kan sama. Atau Kijang Pak. Atau bapak kalau suka berkuda ya, kapan-kapan kurban berkuda, kuda boleh nggak Pak? Kuda kan halal. Alasannya apa? Kenapa? Bukan hewan ternak. Tapi sekarang juga diternakan. Kuda diternakan, jadi juga dia betul. Dia bukan ternak yang lazim untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi yang disebut bahimatul an'am dalam ayat ini adalah Allahu a'lam adalah hewan ternak yang lazim untuk dikonsumsi sehari-hari. Seperti yang tadi kami sebutkan, unta, sapi, atau yang semisal sapi, kerbau masih bisa. Karena dia memang diternakan juga sama untuk dimakan harian, gitu kan? Begitu kambing atau domba dimakan harian. Kuda, ya, kemudian banteng, rusa, itu semuanya adalah halal dan juga sekarang diternakan. Tapi dia bukan yang lazim untuk dimakan sehari-hari, terbatas. Bukan bahimatul an'am. Dan hewan ternak ini tidak keluar dari 3 jenis tersebut. Nah kita lihat ini, 1 ekor kambing atau domba dalam hudiyah itu cukup untuk seorang laki-laki berikut anggota keluarganya. Ya, untuk 1 orang laki-laki berikut anggota keluarganya. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah kadang disebut ibadah kurban ini disebutnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah maksudnya apa? Untuk 1 rumah yang penting cukup ada 1 orang saja, maka yang lain kemudian sudah dianggap memenuhi kesunahan tersebut. Ada beberapa orang, 1 orang aja itu sudah dianggap memenuhi, walaupun tidak terlarang kalau ternyata ada 2 orang, 3 orang dalam 1 rumah berkurban. Ini berdasarkan perkataan Nabi SAW, "Kana rajulun fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu seorang laki-laki di zaman Nabi SAW yudahi bisyah, mereka berkurban dengan 1 ekor domba, ya. Anhu wa an ahli baiti, atas nama dia dan atas nama anggota keluarganya. Fayaquluna wa yutimun, maka mereka memakannya dan juga memberi makanan dari situ. Artinya kalau kurban itu yang tadi kami sebutkan di awal tidak perlu dikirim namanya. Sekarang tahun ini atas nama suaminya, tahun depan atas nama istrinya, tahun depan anaknya, tidak perlu. Tiap tahun cukup atas nama kepala keluarga, cukup atas nama keluarga. Tapi dia niatkan pahalanya antara lain untuk siapa? Untuk keluarganya, termasuk di sana ada istrinya, ya, ada anak-anaknya, dia niatkan. Ya. Bahkan sejumlah ulama mengatakan termasuk bila diniatkan untuk kerabatnya yang sudah meninggal. Karena Nabi SAW mengatakan ketika beliau sedang menyembelih, beliau mengatakan, ya Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah dari Muhammad SAW, wa min ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati, dan juga dari umatku, wa min ummati Muhammad SAW. Dan keluarga Nabi Muhammad SAW ini kata para ulama ada yang masih hidup, banyak yang sudah meninggal. Contohnya apa? Anak-anak beliau itu semuanya meninggal sebelum beliau, terutama yang anak laki-laki ketika masih bayi. Anak perempuan ada 4, semuanya meninggal sebelum beliau kecuali 1, Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah beliau SAW. Adapun yang lainnya itu mendahului beliau. Artinya ketika beliau menyebutkan dari Muhammad SAW dan keluarga Muhammad, itu maksudnya juga termasuk keluarga beliau yang sudah meninggal. Ya. Jadi kalau kita istilah, ya, kita meniatkan pahalanya untuk keluarga kita, itu diperbolehkan. Jadi sebenarnya yang sunnah cukup 1 hewan kurban ini sebenarnya bersama kepala keluarga. Mau 1 ekor, mau 2 ekor, 3 ekor, itu sebenarnya sunnahnya kepala keluarga saja, masalah kepala keluarga. Ya.
seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ini mau disembelih ini untuk orang yang sudah meninggal? Bapak saya, dulu saya masih pas-pasan, sekarang alhamdulillah saya ada kelapangan. Tapi bapak saya sudah tidak ada, atau ibu saya ingin kurban atas nama dia. Apakah boleh atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Di antara pendapat yang disepakati adalah kalau kalau orang tua yang sudah wafat tersebut mewasiatkan, dan nanti tahun depannya bapak mau kurbannya ulah sapi gaya nama domba ya, nanti cari domba yang gemuk, domba garut kalau bisa pak, yang putih ada hitam-hitamnya, bapak mau itu aja. Kemudian pada Allah sebelum sampai Idul Adha bapaknya meninggal, ya. Itu kan seperti wasiat. Maka bila demikian, ya boleh. Kemudian si anak berkorban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Karena apa? Wasiat. Karena wasiat. Ya. Tapi andaikan tidak berwasiat, apakah boleh atau tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ya karena ini kewajiban untuk orang yang hidup. Sunnah yang ditekankan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Kecuali tadi wasiat dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi sejumlah ulama lain ada yang mengatakan, ya contohnya ulama-ulama dari kalangan mazhab Imam Ahmad seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia mengatakan tidak mengapa. Kenapa? Karena itu seperti sedekah. Kalau dilihat dari sisi itunya, betul juga seperti sedekah. Sedekah kan boleh saja. Kita atas nama orang tua meninggal itu sangat dianjurkan. Seseorang sedekah, bangun sumur atas nama orang tua, bangun masjid itu boleh. Sedekah memberikan makan atas nama orang tua. Jadi menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz ini sama seperti sedekah. Dia diatur bersama orang tua yang meninggal. Ya. Jadi menurut beliau boleh. Wallahu a'lam. Lalu menurut hemat kami, berdasarkan yang disebutkan oleh ahli ilmu, ada yang berwasiat, maka tentunya kita bisa berkorban atas nama dia. Namun kalau korban kita, kalau dia tidak berwasiat dan kita cuma mampu membeli 1 ekor, ya domba atau kambing atau 7 sapi, kita cuma memiliki 1 saja, maka hemat kami lebih baik jangan atas nama yang sudah meninggal, ya. Tapi atas nama apa? Para keluarga saja, tapi diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Kecuali seseorang memiliki kelaparan harta, kata anak muda sekarang dia crazy rich, ya. Orang kaya gila, orang gila kaya, atau kaya banget jadi gila, ya. Crazy rich dia bisa beli misalnya 10 ekor domba atau bahkan sapi. Saya korban kali ini 3 ekor sapi, boleh saja tentunya. Terus misalnya di antara 3 tersebut 2 atas nama saya sebagai dan keluarga saya, tapi atas nama saya sediakan untuk keluarga saya. Yang 1 atas nama ayah saya, boleh kan? Ya boleh kalau seperti itu. Kalau tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Tapi kalau misalnya cuma 1, lebih baik jangan atas nama yang meninggal, ya. Atas nama kita atau atas nama kita niatkan untuk keluarga. Sah berkorban dengan menyembelih 1 ekor unta atau 1 ekor sapi untuk tujuan. Berdasarkan hadis Jabir, kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Jadi unta bisa 1 ekor, bisa juga 1/7. Unta, sapi juga sama, bisa 1 ekor, bisa 1/7. Ya, kalau ini apa namanya? Kalau domba tentu kita ketahui. Pertanyaannya, boleh nggak sapi 1/3 Pak? Atau 1/4? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Kayak ragu Pak. Misalnya nanti di sini di sapi terakhir cuma ada 5 orang nih, gimana nih? Ya, yang daftar cuma terakhir cuma ada 5 orang. Gimana nih Pak? Solusinya gimana? Ya, boleh. Nanti kemudian tapi ini mintanya dibagi
1/5 ya. Boleh, karena 1/7 ini batasan maksimal, bukan harus 1/7. Batasan maksimal 1/7. Andaikan 1/4, 1/3 itu boleh, ya. Sebagaimana 1 diperbolehkan. Tapi kalau bicara afdoliyah, mana yang lebih afdol seseorang berkorban? Di sini ulama memang berbeda pandangan. Setidaknya ada 2 pendapat ulama. Menurut Imam Malik bin Anas, beliau katakan yang paling afdol adalah 1 ekor domba secara mutlak tetapi. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tahun ke tahun kalau beliau berkorban, beliau korbannya apa? Domba. Domba yang gagah, yang bertanduk. Beliau korbannya selalu itu yang putih, ada kehitam-hitaman. Jadi kata Imam Malik, mutlak yang paling afdol adalah orang berkorban domba. Itu kata Imam Malik. Tapi kata jumhur ulama, mayoritas ulama selain Imam Malik, mereka mengatakan, mereka mengambil dalil dari hadis Nabi SAW. Mereka mengkiaskan pada hadis Nabi SAW yang beliau pernah bilang, barang siapa yang datang sholat Jumat di waktu awal, maka dia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu kedua, maka dia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang kemudian berkurban di waktu ketiga, maka dia seperti berkurban seekor domba. Maka dari situ jumhur ulama mengatakan yang afdol pertama unta 1 ekor, yang kedua sapi 1 ekor, yang ketiga urutannya adalah domba atau kambing 1 ekor. Selanjutnya apa? Selanjutnya 1/7 ekor domba. Selanjutnya apa? 1/7 ekor sapi. Ya. Jadi kalau urutan, kalau bicara afdoliyah, kalau kita seseorang punya budget yang sama, saya mendingan buat 1 ekor domba atau 1/7 sapi ya. Nah, kalau berdasarkan mayoritas ulama mereka pahami yang afdol adalah 1 ekor domba. Tapi tidak mengapa kalau dia ingin saya pilih sapi aja lah, boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau bicara afdol menurut ahli ilmu, maka yang afdol adalah 1 ekor atas nama kita sendiri, dan itu bisa didapat dengan 1 ekor domba atau kambing ya. Itu mengenai afdoliyah. Syarat menjadikan acuan dalam berkorban: unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Ini disebutnya usia musimah ya, yang berumur 5 tahun unta ya. Musimah itu artinya ini sudah tanggal. Adapun kambing umurnya 1 tahun. Hanya saja Nabi SAW pernah mengatakan bolehnya berkorban dengan jadak ya. Ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, asal jadak, aku diberi ghanimah domba jadak. Maka Rasulullah mengatakan, dhahibi, berkorbanlah dengannya. Domba jadak ini menurut sebagian ulama adalah domba usianya 6 tahun. Jadi sebagian ulama yang mengatakan boleh kalau domba, boleh 6 bulan juga boleh ya. Makanya orang Saudi Pak, kadang mereka suka minta dipotongkan, dikirim ke Afrika uangnya atau ke Indonesia, tapi mintanya banyak, bisa puluhan bahkan ratusan. Tapi umumnya mereka minta harganya murah, karena mereka memahami bolehnya potongnya domba 6 bulan seperti itu. Tapi ini memang tidak disepakati Pak ya. Kalau yang disepakati 1 tahun. Kalau 6 bulan ini, tapi domba bukan kambing kaca. Kalau kambing kaca 6 bulan masih kecil ya. Walaupun enak digulai ya, Bali pul ya. Enak digulai, enak disate, cuma untuk kurban dagingnya masih terlalu dikit ya. Masih terlalu dikit. Dan juga yang tadi sebutin nomor janda. Yang berikutnya tentu tidak cacat atau sehat. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, arba'un la tujza'u fil adhahi, 4 kriteria hewan yang tidak sah dalam hewan kurban. Al-awra'ul bayyinu awwaruha, hewan yang buta sebelah yang jelas buta sebelahnya, pecah. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang jelas-jelas sakit. Wal arja'ul bayyinu arajuha, ataupun hewan yang pincang yang jelas pincangnya.
Jadi pincangnya ini misalnya memang pincang beneran, bukan baru turun dari dari truk. Biasanya agak pincang dikit, tapi udah itu nggak apa-apa. Kalau itu tidak masalah. Tapi harus diperhatikan, ini terutama kita sebagai panitia. Di sini disebutkan yang cacat adalah yang pincang. Sebagian ulama, ya, khususnya ulama Syafi'iyah menganggap kalau seekor hewan kurban ketika akan disembelih, lalu dia terperosok, ya, masuk ke dalam lubang, kemudian kakinya menjadi pincang, maka dia tidak sah menjadi hewan kurban. Nah, ini sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Artinya perlu hati-hati sebagai panitia, terutama kalau petugas jaganya asal-asalan. Karena kalau petugas jagal itu gimana kerja cepat, ya, terus dapat duit, dapat daging pulang, kan dia nggak peduli sama urusan syariat. Kita bisa katakan seperti itu, ya. Bertahun-tahun kita ketemu sama jagal, intinya mereka nggak peduli sama syariat. Lebih banyak gimana kerja cepat, itu aja kan, ya. Dan ini harus hati-hati, diperhatikan. Jangan kemudian sampai begitu kasar, kemudian sampai kakinya itu jadi pincang gara-gara jatuh ataupun terkilir, ya, karena kan pipinya dijatuhkan itu sangat kasar ya, sama jagal. Karena tadi sebagian ulama mengatakan kalau hewan tersebut pincang ketika akan disembelih, maka dianggap tidak sah dan harus ditukar. Kan repot kalau kayak gitu. Siapa yang menukar? Ya? Pak Ketua DKM kan yang mau, atau Ketua Panitia. Jadi siapa yang ditanggung? Gak ada yang mau kan? Nah, artinya ini kita perlu hati-hati, ya. Terutama harus dikasih tahu jagalnya. Ya. Jagal ini memang kita harus yang ya. Dan juga yang saya ingin ingatkan, berusaha yang menyembelih jangan dari jagal, ya. Karena jagal ini mohon maaf ya, kecuali yang mereka dapat hidayah dan rahmat Allah. Banyak jagal ini yang kelihatannya tidak sholat, Dan tahu dari mana? Ya, dari penampilan yang pertama. Yang kedua, kalau kita sholat zuhur ketika Idul Adha, mereka nggak ikut sholat biasanya, merokok aja sambil di luar ngeliatin kita sholat, gitu ya, ngeliatin kita sholat. Nah kalau kayak gini jangan dikasih potong, karena sebagian ulama mengatakan tidak saja sembelihan orang yang meninggalkan sholat, ya, terus-menerus seperti itu, ya. Nah ini artinya, ya saya kira kalau di sini alhamdulillah yang potong dari jemaah juga, ya. Alhamdulillah. Dan harus ada kadernya, harus ada anak mudanya, harus ada anak muda yang dipaksa mau, ya. Karena nanti kalau ada apa-apa, ya nggak ada cadangan, masa kita mau kasih ke tadi ya jagal, ya mohon maaf, banyak di antara mereka itu tokoan dan gitu ya nggak pernah sholat gitu, ya jarang kelihatan mas sholat di bersama kita sholat zuhur asar, mereka nggak pernah nggak ikut sholat, ya. Udah disediain sahur, udah diumumkan, di kami itu diumumkan sediakan sahur, nggak beranjak juga, ya. Nah ini tadi tidak diperbolehkan yang pincang, hewan kurus kering yang tidak bersumsum, jadi kurus sekali. Kemudian cacat yang sebanding dengan empat cacat tadi, yaitu gigi depannya ompong, hewan yang sebagian besar telinganya atau tanduknya dan cacat lainnya. Kalau tanduk sebagian orang maka tidak apa-apa, tanduknya potong satu tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang intinya yang cacat ini antara lain karena mengurangi nanti dagingnya, ya, atau kalau tadi pincang tentunya juga akan tidak ada pendarahan dan segala macam, ya. Artinya kalau telinga karena dia akan mempengaruhi dagingnya berkurang, maka dianggap dia juga adalah cacat yang tidak diperbolehkan, ya. Waktu menyembelih udhiyah disunahkan setelah sholat id, atau kira-kira kalau orang yang kita sholat id seukuran kira-kira orang sudah selesai sholat id, yaitu sesudah terbit matahari pada hari Adha, kira-kira seukuran 2 rakaat atau 2 khutbah, ya. Jadi sudah lewat 2 rakaat dan 2 khutbah, nah itu baru kemudian dipotong kalau orang yang tidak sholat id, ya. 2 rakaat 2 khutbah ini maksudnya sholat id, ya. Sholat id itu kan 2 rakaat
dan 2 khutbah menurut mazhabnya 4 menurut 4 mazhab. Adapun kalau memotong sebelum sholat Id maka dianggap tidak sah. Wa man dzabaha qabla an yudhiya wa an yusalliya, barang siapa yang memotong sebelum sholat falyu'id makana al-ukhra, maka hendaknya dia menyembelih kurban lain sebagai ganti. Terkadang ada di sejumlah tempat panitia inisiatif dia potong salah satu hewan kurban itu sebelum sholat Id. Tujuannya apa? Buat nanti kita konsumsi supaya dagingnya halingku, jadi dipotong dari pagi kita supaya empuk. Bahkan ada yang dari apa? Ada yang dari malam supaya dikepang diungkap jadi enak, nanti besok paginya jadi kayak makanan Arab gitu ya, dagingnya empuk ya. Yang saya tahu pagi itu memang itu ada beritanya orang. Ini nggak boleh dan dia dari susah hendaklah dia gantikan ya, kalau misal seperti itu dia harus ganti. Dan ini waktu menyembelih ini panjang sampai hari tasyrik, di akhir hari tasyrik yaitu di akhir tanggal 13 pada asar atau menjelang maghrib itu dipotong bisa di antara waktu-waktu tersebut. Kalau sekiranya tentunya kita Jumatan bertepatan dengan hari Jumat, maka kita khawatir, waduh ini kan berarti dipakai sama sholat, kita nggak mungkin memberesinnya di repot ya kan. Terus seperti itu apakah tidak masalah kita hari Sabtu? Tidak masalah, karena dilaksanakan ini itu afdaliyah. Tapi kalau kita lihat masalah itu lebih besar ya di hari berikutnya, maka tidak masalah kita mundurkan ke hari Sabtu ya, seperti itu. Apa yang disunahkan terhadap hewan kurban? Disunahkan menghadiahkan sebagian untuk kerabat. Pertama adalah hewan kurban disunahkan dia makan dari kurban tersebut, walaupun cuma mencicipi. Nabi SAW dulu waktu kurban unta yang hadyu yang 100 ekor itu, beliau mencicipi sebagian besarnya yaitu kuahnya. Di sini disebutkan wayud di ahli baiti Nabi SAW itu dulu ketika Ibnu Abbas, beliau memberi makan sepertiga dari daging untuk keluarganya. Wayud di fuqara jirani terus memberi makan tetangganya yang miskin sepertiga dan bersedekah untuk yang bertanya meminta itu sepertiga. Ya, jadi ini termasuk yang disukai disebut para ulama, sepertiga buat mudhahi, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk orang-orang yang minta. Namun ini bukan angka mutlak, bukan angka mutlak. Kalau mudhahi dia ingin setengah boleh saja, terutama kalau dia mengolah sendiri. Kalau diwakilkan ke DKM kan harus ikuti aturan DKM. Ya, artinya kesepakatan. Tapi kalau dia potong sendiri boleh saja, saya ingin ambil setengahnya, tidak masalah, gitu kan? Tidak masalah. Ya. Hanya saja tidak boleh dijadikan daging ini sebagai upah. Contohnya Pak, bukan jagal. Pak, saya kasih harganya satu orang bayar sehari 500.000 misalnya. Tapi satu orang dari kami dapat kepala. Dia mensyaratkan seperti itu, jangan dikasih, nggak bisa dong kalau gitu upah. Kecuali dia bilang, Pak, saya yang upah saya 600.000 bayar satu orang. Mun kinten-kinten ayam lampu, kalau sekiranya ada lebih kepalanya, kami boleh minta enggak? Nah kalau itu kan artinya dia berkorban. Kalau ada dikasih, kalau enggak masalah. Karena akadnya dia cuma bayar 600.000. Kalau itu tidak masalah. Ya itu kita memberi saja kepada orang yang meminta-minta. Tapi kalau dia syarat 500.000 plus kepala, nah itu upah. Maka tidak boleh kita berikan. Sama seperti kita tidak boleh memberikan kulit dari kurban kepada penjaga, ya. Memberikan sebagai upah, memberikan sebagai upah. Kalau kita sudah selesai upahnya, ternyata kulit nggak ada yang mau, dia mau kita kasih, itu nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau statusnya sebagai upah, ya. Dan boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sebagaimana disebutkan kuntu nahaitukum anil idkharil luhum. Dahulu aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari.
sekarang simpanlah kata Nabi SAW sesuai kemaslahatan. Maksudnya apa? Nabi SAW itu pernah melarang sahabat ketika berkurban menyimpan dagingnya lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena pada saat itu tengah terjadi paceklik, orang lagi susah cari makan. Maka beliau meminta untuk dibagikan semua. Tapi sekiranya kita surplus, terus kita simpan, ya, atau dikornetkan, maka itu tidak mengapa. Seperti di Saudi, karena banyaknya yang berkurban dan apalagi kalau musim haji di Mekah, akhirnya dikornetkan dan dikirim ke negeri-negeri yang membutuhkan. Ya. Apa yang harus dilakukan jika ada orang yang berkurban pada masih Dzulhijjah tiba? Kalau seseorang sudah punya niat berkurban, maka dia dari awal bulan Dzulhijjah, di sini penulis buku mengatakan dilarang atas orang yang berkurban untuk memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, Nabi SAW mengatakan demikian. Tapi ini sebenarnya tidak disepakati, ya. Kalau jumhur mengatakan tidak sampai haram tapi makruh, tidak sampai haram tapi makruh, ya. Artinya disunahkan untuk tidak memotong rambut dan kukunya, dan kalau memotongnya masuk ke dalam kemakruhan, ya. Karena tidak ada memang larangannya bersifat umum, tidak kemudian menunjukkan apa balasannya, sehingga ini ulama menganggap hukumnya makruh. Dan disebutkan kenapa tidak boleh memotong rambut dan kuku. Sebagian ulama yang mengatakan hikmahnya mengikuti orang yang ihram, karena orang yang hajian dia ihram kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Jadi mengikuti mereka, kata para ahli ilmu, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan untuk diskusi, kami bisa. Sedikit yang ingin saya tambahkan, para ulama menyebutkan mengenai pemotongan, penyembelihan. Di antara sunnahnya kita ketahui secara umum kita harus berbuat baik pada hewan tersebut. Artinya diperlakukan dengan baik. Dan ketika disembelih pun harus dengan baik. Antara dengan pisau yang tajam, jangan pisau yang liar, ya, atau pisau yang tidak proper, ya, tidak proper. Karena kami sendiri pun, ya, kami akui, ya, di tempat kami dahulu beberapa tahun yang lalu, ya, itu pakai pisau yang waktu itu kami ingat kecil. Kami lihat senior kami itu potong kayak orang tergaji, sampai berkali-kali. Nah, ini artinya harusnya pakai pisau itu. Alhamdulillah itu kami akhirnya beli, ya, dengan apa? Alhamdulillah kami beli dengan sumbangan sesama muslimin, jazakumullah khair. Kemudian akhirnya ketika kami beli itu cuma sekali satu langsung potong, ya, langsung sobek, enak, alhamdulillah. Itu masuk perbuatan Isa. Dan juga mohon maaf, kadang orang ketika menyembelih itu, ya, pertama ya dia seorang muslim, kemudian disunahkan mengucapkan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lupa maka sah. Kalau dia tidak mampu mengucapkan karena apa? Bisu misalnya, tapi dia seorang muslim yang taat, atau dia misalnya suaranya habis, Pak. Misalnya semalaman waktu nungguin lomba, dia makan gorengan satu bongkok, jadi besoknya suaranya habis, ya. Dia tidak bisa mengucapkan, apakah sah saja? Kata para ulama. Hanya saja ulama berbeda pandangan. Kalau dia mampu untuk mengucapkan, tapi dia sengaja meninggalkan, dia tidak mengucapkan Bismillah, padahal dia mampu, dia ingat, ya, maka di situ ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama akan sah karena dia akhirnya seorang muslim, tapi ada sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak sah, ya, sembelihannya, karena dia ingat dan dia mampu, ya. Jadi memang harus diingatkan aja, yang penting supaya keluar dari perbedaan pendapat tersebut. Dan ketika memotong itu tadi harus cepat dan harus pisau yang tajam, dan jangan diperlihatkan pisaunya sebelumnya, ya, jangan diperlihatkan pisaunya, dan juga tidak diperlihatkan waktu kita menyembelih kepada hewan-hewan teman-temannya. Bapak Ibu perhatikan, kalau ada sapi yang kabur atau ngabur, itu
atau sudah tergeletak gitu. Itu yang selalu kamu ya, dia stres ya. Makanya ditutup, atau kami pernah dulu pakai penutup mata ya. Si sapinya dipakai penutup mata, digiring gampang sekali melewati teman-teman, orang tertutup ya, gampang sekali ketika digiring ya. Nah ketika dipotong itu tadi mengucapkan bismillah, disunahkan menghadap kiblat sehingga nanti hewan itu dijatuhkan di badan yang sebelah kiri dan diikat kakinya. Sejumlah ulama mengatakan bila memungkinkan kaki kanan yang belakang itu dibiarkan lepas, jadi 3 yang diikat bila memungkinkan. Kenapa? Supaya mudah ketika dia meregang nyawa. Ketika dia meregang nyawa, dia kan kakinya bisa begini, tapi kalau diikat dia kesulitan. Jadi yang kanan belakang itu disunahkan, asal diamankan saja ya. Jangan ada orang di sekitarnya ketika itu ya. Terus kemudian ketika menyembelih tadi harus berusaha cepat dan berusaha memang cuma kalau memungkinkan sekali-sekali, namun tidak wajib harus sekali. Kadang mohon maaf, ada sebagian orang yang mengambil pendapat ulama yang wajib sekali, sehingga mutlak harus sekali. Sehingga tadi yang padahal andaikan pisaunya jatuh atau pisaunya mintul, mintul apa? Tumpul. Ketika tumpul, dia boleh ganti. Ya. Menurut pendapat yang kuat, dia boleh ganti. Yang paling jelas apa? Kalau jatuh gimana coba? Kalau jatuh masa kita terus nggak sadar karena sudah 2 kali, kan nggak mungkin. Ya. Dan kejadian jatuh itu selalu ada saja. Di kami pernah ada kayak gitu. Bahkan bukan yang jatuh, bukan pisaunya aja, pisau dan orangnya keguling ke depan, keguling 3. Jadi bahaya. Jadi apa? Kalau seperti itu terus kita bilang ini gimana nih, mau jadi gasah nih, dibiarin enggak kan? Apalagi kalau masih ada nyawa, maka tidak masalah, tidak harus sekali. Ya, termasuk kalau pintu nih langsung ganti, itu boleh kata para ahli ilmu. Ya, kata para ahli ilmu. Nah itu tadi yang saya katakan, ada yang motong itu sampai berkali-kali. Itu awalnya karena pisaunya tidak tajam. Akhirnya yang pintu kan susah. Karena dia memahami tidak boleh ganti, jadi lanjut aja dia gini. Nah, itu jadi kayak orang bergaji jadinya. Bagus banget. Saya satu video itu, alhamdulillah akhirnya usulan kami diterima. Kita harus ganti bolong. Mungkin kita seperti ini, kita nyiksa binatang. Kan? Ini kami pakai bolong yang ini. Kalau bolong yang bagus, sekali begini saja kayak orang motong alpukat mentega, gampang, gitu kan, cepat sekali. Ya. Itu yang bisa kita tempuh sebagai bentuk ihsan berbuat baik kepada hewan sembelihan. Allah a'lam bishawab. Silakan bertanya lagi. Untuk mengurangi hewan itu biar nggak sakit ya dan memudahkan proses penyembelihan, boleh nggak hewan kurban itu Dibius. Ya. Kalau dibius saya Allah a'lam. Saya kira Allah a'lam tidak boleh karena memang tidak pernah dibahas secara khusus. Beda mas kalau dipukul, dibuat pingsan sementara, kayak di Jepang, dia dipukul di sininya, cedut, langsung kemudian dia pingsan, stunting ya. Itu sudah dibahas di MUI dan juga dikonsultasikan sejumlah ulama. Itu boleh kalau syaratnya dia pingsan itu kemudian hanya sementara. Jadi pingsannya memang sebentar, dia dipukul ini ya, lalu dia pingsan sebentar, nanti dia bangun normal lagi. Kalau keadaan seperti itu, ya sudah yang lama memfatwakan boleh. Ya. Tapi kalau bius kan dia tidak merasakan, ya. Tidak merasakan sakit. Ya, Allah a'lam. Iya, karena dia dengan rasa sakit itu dia tubuhnya kemudian bereaksi dan mengeluarkan memang yang harus dikeluarkan, termasuk darah yang kencang, ada zat-zat lainnya. Itu kan mekanisme alami tubuh. Nah, kalau yang barusan itu dibahas di MUI termasuk yang boleh. Kalau yang tadi, tapi pingsan itu sebentar, biasanya diketuk bagiannya, lalu pingsan sebentar, lalu dia ditenang, lalu dia potong.
dan segala macam. Kalau cuma sementara itu tidak boleh. Allahu a'lam. Silakan Pak, udah ada lagi. Ya, silakan. Kalau kita bersimpan kurban dari perusahaan, Ya. kita nggak ada. Ya betul. Itu bagaimana ya? Harus atas nama satu orang. Jadi nggak bisa. Ini atas nama ini dari mana? Ini dari Telkom di Flen ini. Satu ekor sapi nggak bisa. Atau dari departemen ini, dari divisi ini nggak boleh. Kurban itu harus atas nama ada orangnya, ada satu orang. Kalau mau gimana? Perusahaan dia berikan dananya tersebut atau diberikan kemudian atas nama mungkin marmot, office boy, satpamnya, giliran itu boleh. Sama seperti di sekolah, urunan kurban anak-anak sampai sekarang masih keren Pak. Satu kelas itu katanya urunan, katanya mendidik. Nanti apa ini kurban atas nama anak-anak yang soleh-solehan dari kelas 6D, itu nggak boleh. Atas nama satu kelas itu nggak boleh. Ya, kalau mau apa anak 6D ini, anak kelas 6 ini, semua urunan kemudian di atas namakan misalnya menjaga sekolah, satpam sekolah, atau nama bapak gurunya satu orang, itu boleh. Gitu. Walaupun uangnya asalnya dari banyak, tapi kan ini semua atas nama satu orang. Kalau satu institusi satu itu nggak boleh. Ya. Seperti itu Pak ya. Itu memang sebanyak Pak ya. Saya kemarin juga dapat kasus itu di sebuah di masjid di Cicadas. Dia bilang sudah dapat bantuan dari Oktober 2000 domba ya. Terus dia bilang dia dari kantor. Udah aja gitu. Atas nama siapa gitu ya. Jadi harus atas nama penduduk kantor. Nama satpam. Dikasih tahu saja Pak. Sebenarnya kalau kantor mengandalkan itu tidak masalah, bagus. Tapi di atas namakan. Jadi ya anggaplah dikasih. Pasti orangnya juga apa ya? Office boy, satpam itu senang sekali biasanya. Atas nama mereka gitu. Diganti saja digilir tiap tahun digilir itu boleh. Seperti itu. Oh itu senang sekali ya biasanya mereka. Sama seperti satpam kami yang tadi kami bilang ini karena itu dia senang sekali bersama dia. Orang nggak pernah korban seperti Pak Korban gitu ya. Jadi nggak boleh atas nama ini. Yang langsung aku hanya itu, bukan kurban saya pernah bisa dengan kurban. Jadi katakan hewan ternak yang dijual itu termasuk sama dengan cacat itu. Iya. Sementara kita pernah dengar kan kalau ingin tahu umur suatu hewan ternak yang dikurbankan harus umlah gigi serinya. Itu ompong juga kan. Ya cuma ompongnya bukan gigi depan Pak, maksudnya ini gigi depan yang ompong, bukan gigi. Kalau itu usia musina, gigi serinya memang udah ompong. Yang disebut musina gigi serinya udah ompong. Ya, tapi bukan musinanya gigi serinya yang ompong. Ya. Seperti itu. Ya. Gigi serinya ompong lalu maksudnya musina begini Pak. Dia giginya ompong terus diganti sama gigi yang baru. Gigi apa? Gigi bukan gigi seri, istilahnya apa ya? Kayak kita pakai gigi bungsu Pak. Kalau domba atau binatang itu kalau sudah sampai usia musina, gigi bungsu istilahnya. Gigi bungsunya itu tanggal. Itu maksudnya. Gigi tanggal lalu kemudian diganti dengan gigi yang asli. Gigi bungsu semua. Itu Pak ya. Allahu Akbar. Silakan belajar. Ustaz, terkait dengan biaya operasional selama hari H pemulihan, mungkin ada konsumsi dan sebagainya, ada apapun biayanya. Dari Musafis ini kan sudah diambil untuk iuran untuk pemeliharaan atau nah kira-kira kalau memang dikatakan tidak cukup, misalnya apakah bisa pakai dana kas masjid atau bagaimana? Baik. Apabila kemudian dana operasional tidak cukup, ya dan kita boleh meminta kepada mereka, tapi disebutkan harga segini itu sudah termasuk operasional dan itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi disebutkan
Jangan cuma harga segini, dombanya atau sapinya segini. Sedangkan kita tahu di dalamnya ada unsur operasional, jadi harus disebutkan. Yang kedua, apabila kurang, apakah boleh dari kas masjid? Boleh saja, karena ini termasuk kegiatan yang syiar-syiar agama yang tentunya disyariatkan. Maka kalau masjid kurang, dari ada orang mungkin yang menyumbang atau misalnya ada dari masjid, itu termasuk yang diperbolehkan seperti itu. Begitu Pak ya, Allah wa'alaikum ya. Silakan kalau ada tanya lagi. Cuma masalah pembagian daging buat panitia, ini memang ada dua pandangan ulama. Ada yang menganggap panitia ini wakil, ya, sehingga dia bisa memberikan biar keleluasan untuk membagi. Ada juga yang menganggap ini adalah juga jangan sampai sebagai upah seperti pekerja jadinya. Ya. Jadi artinya di sini dari apa kalau kita keluar dari perbedaan pendapat ini, apakah panitia ini sebagai pekerja atau sebagai wakil ya, tapi minimal kita minimalisir dengan tidak berlebihan ketika kita mengambil jatah panitia ya. Tidak berlebihan dalam mengambil jatah panitia, terutama kalau orang yang punya jabatan double, jangan kemudian berlebihan ya. Jadi mencacarkan dia, ini juga iya bagiannya, jadi satu orang terlalu banyak ya. Ini untuk kehati-hatian kita supaya tidak berlebihan dalam hal seperti ini. Karena ada sebagian ahli ilmu yang menganggap kita ini sama, hampir sama seperti jagal dan jangan diberikan upah dari daging tersebut. Jangan seperti upah. Tapi di sisi lain ada yang menganggap kita ini sebagai perwakilan. Intinya dua-duanya memang dari berbagai sisi memang betul. Solusinya ya kita sebagai panitia untuk tidak berlebihan dalam masalah seperti ini ya, pembagian. Ya Allah a'lam. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak. Mengenai takbiran. Ya. Untuk takbiran takbir poin, Ya. takbir itu mohon dijelaskan. Baik. Ketika kita masuk tanggal-tanggal tertentu di bulan Zulhijjah, itu ditakbirkan kita untuk takbir yang disebut satu adalah takbir mutlak. Mutlak itu maksudnya apa? Mutlak kita bisa baca kapan saja dan disunahkan kapan saja dan di mana saja. Yang satu lagi adalah takbir muqayyad. Muqayyadnya apa? Artinya terikat dengan waktu tertentu. Takbir mutlak itu disunahkan semenjak tanggal 1 ya, sampai hari-hari tasyrik. Kita banyak bertakbir saja di rumah, di jalan, bahkan dengan para sahabat dahulu di pasar mereka juga bahkan menyuarakan dengan keras takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu mutlak. Begitu juga dengan kita berzikir yang lain ya. Maka itu takbir mutlak. Adapun muqayyad itu disunahkan setelah sholat fardu. Sampai kapan mulainya? Ada yang mengatakan semenjak ya malam Idul Adha. Namun kalau pendapat jumhur mayoritas ulama itu dari tanggal ba'da sholat fajar tanggal 9. Jadi nanti di kita memang di Indonesia banyaknya apa malam Idul Adha ya. Nah, tapi kalau jumhur, kalau kita lihat referensi para ulama, mayoritas ulama itu dari tanggal 9 daripada subuh. Jadi daripada subuh kita setelah sholat sebelum zikir kita bisa membaca takbir muqayyad, terikat dengan waktu sholat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya itu setelah sholat. Dan tidak perlu qor sebenarnya, cukup sendiri-sendiri. Ya, itu dilakukan setelah sholat. Sampai kapan? Takbir muqayyad ini sampai pada sholat asar tanggal 13. Tanggal 13. Tapi ini Idul Adha saja. Idul Fitri tidak ada. Idul Fitri umumnya ulama fahami tidak ada. Ya. Lucunya banyak di antara di sini yang Idul Fitri itu ya ada yang dia habis sholat muqayyad. Bahkan sampai apa? Sampai asar di Idul Fitri dia masih takbir. Ya. Padahal takbir saja kalau Idul Fitri itu sampai imam naik berkhutbah ya, sampai situ.
Ini justru habis sholat, jadi tidak dicontohkan. Yang dicontohkan Idul Adha setelah sholat fardu, seperti itu ya. Jadi dari tanggal 9 ba'da sholat subuh sampai pada asar tanggal 13 hari tasyrik, hari terakhir tasyrik. Ya. Allahu a'lam bishawab, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ya jadi total 5 hari betul, takbirnya 5 hari yang disunahkan. Allahu a'lam bishawab, semoga memberikan manfaat dan juga semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa beramal terbaik di tanggal utama tadi 1 sampai 10 Zulhijjah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini buat apa? Bang, kita kalau kita kayaknya masih ini kecil.